Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun dalam jaringan seperti ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti mata pelajaran IPA. Nah, di sini saya akan mereview pelajaran yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemarin kita belajar mengenai besaran dan pengukuran. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur dan mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya di sini ada 300 meter. Nah, 300 merupakan besaran dan meter merupakan satuan besaran panjang. Kemudian 10 liter. 10 itu merupakan besaran dan liter merupakan satuan besaran volume. Kemudian kemarin juga sudah dibahas bahwasannya besaran itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Nah, karena di sini besaran pokok sudah ditentukan dan sudah lebih dulu ditetapkan atau ditentukan, sehingga besaran pokok ini bersifat atau sering juga disebut dengan satuan internasional atau SI. Nah, di sini ada panjang dengan satuan meter, kemudian massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, kemudian suhu dalam satuan Kelvin, kemudian kuat arus listrik dalam satuan ampere, jumlah zat dalam satuan mol, dan intensitas cahaya dalam satuan kandela. Nah, di sini yang pertama ada panjang. Nah, untuk panjang sendiri kalian mungkin sudah pernah melihat atau sudah pernah belajar waktu di sekolah tingkat dasar mengenai konversi satuan panjang. Contohnya ini. Untuk satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap kali ada penurunan, satu tangga dikalikan dengan 10, dan jika ada satu kali kenaikan tangga dibagi dengan 10. Contohnya di sini 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kenapa 1000 meter? Karena dari kilometer itu sampai ke meter itu turunnya 3 kali. Kilometer, hektometer, dekameter, kemudian milimeter. 1, 2, 3 kali 10 kali 10 kali 10. Jadi di sini hasilnya sama dengan 1000 meter. Begitupun dengan contoh berikutnya, 1 cm sama dengan 10 mm, kemudian 1 meter sama dengan 100 cm, kemudian 1 inci sama dengan 2,54 cm. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada massa. Nah, massa ini terkadang ada yang menganggap sama dengan berat. Padahal massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami berat benda tersebut. Nah, di sini untuk satuan massa itu, satuan internasionalnya dalam satuan kilogram. Di sini dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap kali ada satu penurunan tangga itu dikali dengan 10, dan untuk satu kali naik tangga dibagi dengan 10. Contoh konversi satuan massa lainnya. Di sini ada
1 ton sama dengan 10 kuintal, kemudian 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 gram sama dengan 1000 mg. Kemudian selanjutnya waktu. Untuk waktu 1 hari, 1 sekon sama dengan 1 dibagi 86,400 sekon. Kemudian 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon, dan 1 hari sama dengan 2 kali 60 sekon sama dengan 840 sekon. Kemudian selanjutnya ada suhu di sini. Untuk satuan internasionalnya adalah Kelvin, dan ini bisa dicari dengan dari misalnya kita mau mengkonversi dari satuan Celcius ke Kelvin, maka T besar sama dengan T kecil tambah 273 dengan satuan Kelvin. Contohnya di sini Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Kemudian, berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Diketahui di sini, T-nya sama dengan 65 derajat Celcius, tentukan T besarnya. Jawab, T sama dengan T kecil tambah 273. 65 tambah 273 sama dengan 338 Kelvin. Jadi 65 derajat Celcius sama dengan 338 Kelvin. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk baku. Di mana bentuk baku itu digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkat positif, maka angka 0 terletak di belakang. Jika pangkat negatif, angka 0 terletak di depan. Contoh, 100 pangkat 2 sama dengan 100. Kemudian 10 pangkat min 4 sama dengan 0,001. Jika pangkat berpindah posisi pembilang menjadi penyebut, maka di sini 1/100 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01. Contohnya, bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Contohnya 800. 800 itu 8 kali 100 sama dengan 8 kali 10 pangkat 2. Ini adalah bentuk baku, ya. Kemudian selanjutnya 675 kali 2 675,25 sama dengan 6,7525 kali 10 pangkat 2. Kemudian 0,0005 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita perhatikan di sini ada contohnya. Tadi disebutkan bahwa pangkat bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Jika pangkat positif, maka
angka 0 terletak di belakang. Jika pangkat negatif, angka 0 terletak di depan. Di sini 1 kali 10 sama dengan 1 kali 10 di sini sama dengan 10 pangkat 1. Karena angka 0 berada di depan dan jumlahnya hanya ada 1, ini maka pangkatnya positif. Kemudian 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, 100 itu angka 0-nya ada di belakang, maka jumlahnya ada 2. Maka di sini 10 pangkat 2. Kemudian di sini ada 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, 1000 ini angka 0 di belakang koma ada 3. Maka di sini 10 pangkat 3. Kemudian 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Maaf, 10.000. Nah, angka 0-nya ada 4. Maka di sini 10 pangkat 4. Jadi kalau angka 0 terletak di belakang, maka pangkatnya positif. Jika angka 0 terletaknya di depan, maka angkanya negatif. Kita lihat contoh yang ini. Ini ada 0,1. 0,1 angka 0-nya berada di depan koma. Jumlahnya ada 1, maka di sini pangkatnya 10 pangkat negatif 1. 0,01 angka 0-nya ada 2 di depan, maka di sini 10 pangkat min 2. Kemudian 0,001 jumlah angka 0 ada yang di depan ada 3, maka di sini pangkatnya min 3. Kemudian 0,0001 angka 0-nya ada 4, maka di sini pangkatnya negatif 4 ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada 1/10 ya, tadi di sini jika pangkat berpindah posisi pembilang menjadi penyebut, maka di sini ya posisinya 1/10 sama dengan 10 pangkat 10. Jumlah nolnya ada 1, tapi karena dia berpindah posisi dari pembilang dari penyebut, maka penyebut jadi pembilang, maka kebalikannya. Kalau di sini dia pangkatnya positif, maka dia menjadi pangkatnya negatif, seperti itu. Kalau misalnya di sini 1/10 kalau misalnya di sini 1/10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat plus 2. Jadi kalau di sini negatif, maka ketika dia berubah menjadi 10 pangkat 2 menjadi pangkat yang positif, seperti itu. Dan selanjutnya, dan bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Contohnya di sini kita yang ambil misalnya untuk yang di sini ada 800. 800 itu dari 8 kali 100 ya. Di sini bilangan dasarnya 8 dikali 100 itu 10 pangkat 2. Jadi ini bentuk bakunya ya. Kemudian di sini misalnya ada 725,5. Ubah ke dalam bentuk baku. Bagaimana cara mengubahnya? Ini harus ke dalam bilangan dasar terlebih dahulu. Di sini jadinya 7,255 kali 100, ya kan?
7,255 kali 100 sama dengan 725,5, ya kan? Nah, kita ubah di sini ke dalam bentuk baku. Berarti 7,255 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Jadi ini bentuk bakunya, ya. Kemudian contoh lainnya. Contoh lainnya ada 0,01. Maka tadi diubah 1 kali 10 pangkat, jumlah nolnya ada 2, berarti negatif 2. Sekarang 0,034. Berarti sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 0 di depannya ada 2, min 2. Kemudian kalau 0,201 jadi berapa? Jadinya 2,01. Jumlah angka 0 di depan 2 ada 1. Maka 10 pangkat negatif 1. Ya, ini untuk bentuk baku. Semoga kalian bisa memahami mengenai bentuk baku ini. Dan kalau ada yang tidak paham mengenai bentuk baku, silahkan bisa tanyakan, bisa WA tanyakan dan melalui atau via WA, ya. Kemudian di sini ada besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Maaf, ini besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Di sini ada luas. Luas itu sama dengan panjang kali lebar. Nah, ya. Oke, kita perhatikan lagi untuk luas. Nah, ini seperti apa sih besaran turunan? Contohnya di sini untuk besaran turunan itu luas. Luas itu apa sih rumusnya? Luas itu sama dengan panjang kali lebar, ya. Panjang kali lebar. Mana biasanya kita tulis untuk satuan panjang ini adalah meter, ya kan? Satuan lebar, kalau kita menghitung lebar, satuannya juga meter. Di sini singkatannya M kali M. Jadi besaran dari luas adalah, atau satuan dari luas adalah meter per segi, ya. Ini untuk luas, satuannya itu meter per segi. Kenapa disebut besaran turunan? Karena meter per segi ini merupakan turunan dari besaran panjang, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada volume. Untuk volume saja. Untuk volume di sini V sama dengan volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Kalau kita menghitung sisi, atau bisa juga panjang kali lebar kali tinggi, di mana satuan panjang itu meter dikali meter dikali meter, ya kan? Maka di sini M pangkat
3. Ya. Ini untuk satuan volume. Kemudian selanjutnya di sini ada berat. Berat itu W sama dengan massa kali gravitasi. Masanya, satuan massa itu kilogram. Dikali satuan gravitasi itu meter per sekon kuadrat. Maka kilogram meter per sekon kuadrat. Atau dalam istilah lainnya, dalam satuan Newton. Ya. Kemudian di sini ada, ini gravitasinya ada gravitasi bumi, ya. Kemudian selanjutnya ada gaya. Gaya F sama dengan M kali A, di mana M-nya itu adalah massa dikali percepatan. Di sini massanya dalam satuan kilogram, percepatannya meter per sekon kuadrat. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat sama dengan Newton. Kemudian yang terakhir di sini ada massa jenis. Massa jenis ini, massa jenis atau ditulis dengan nih, ini namanya bukan P tapi dibaca rho, ya. Jadi untuk massa jenis rho sama dengan M per V, ya. M-nya kilogram, V tadi satuan volume adalah meter kubik. Jadi satuannya untuk rho itu kilogram. Jadi satuannya kilogram per meter kubik. Seperti itu. M itu untuk massa, massa per volume. Massa satuannya kilogram, volume satuannya meter kubik. Jadi itu yang dimaksud dengan besaran turunan, karena besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ya, seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.